makan sama beliau tuh Cabai semua. makan sop ikan. Oke. Beliau minta cabai itu minta double, bahkan triple, satu mangkok tuh cabai semua. Oke, kembali lagi di Batas Waras, cara cerdas untuk waras. Di sesi pertama tadi Fahri sudah belak-belakan bagaimana kedekatannya dengan wali kota pertama Tanjung Pinang dengan 2 periode Ibu Suratati Amanan. Dan tadi sempat ditanyakan apakah karena momentum itu yang mengantarkan dia menjadi salah satu staf Pemko Tanjung Pinang di bidang PIM. Wah, bebelit saya lidah. Prokompim singkatan dari Protokol dan Komunikasi Pimpinan. Protokol dan Komunikasi Pimpinan, kurang dekat apa lagi? Nah, Kalau dulu kan Humas dan Protokol. sekarang lebih keren lah. Ah. Nah, apakah itu yang menjadikan Bung Fahri sedekat itu di jabatan staf Pemko, atau mungkin karena didukung dengan lobby-lobby politik, ataupun mungkin dengan upeti-upeti? Karena kan kita maklumlah di Indonesia saat ini kan, lu ada jabatan. Nah, apakah seperti itu? Tidak, saya tamat SMA tuh 2009. Oh, pernah sekolah? Oh, pernah. Oke. Tak langsung sebut gini. Oke. Saya tamat SMA tuh 2009. Saya ini tipe orang yang tak tahu diam. Oke. Jadi begitu saya tamat SMA, tahu lulus, dapat ijazah, sibuk nak cari kerja. Bukan mikir kuliah dulu. Kuliah juga. Berapa Karena saudara kalau boleh tahu? Saya 2 saudara. Anak nomor? Saya nomor 2, yang paling kecil. Tapi sekarang saya jadi anak tunggal. Karena kakak saya dah duluan pergi. Jadi saya ini tidak boleh keluar daerah untuk kuliah. Kata mak. Walaupun saya dapat 2 tempat mahasiswa undangan di Pekanbaru dan di Jakarta Di zaman itu. sekaligus 2. Alasan tidak boleh di keluar dari Alasan karena bapak saya tahun depannya pensiun dari PDAM. Oke. Jadi alasan itu yang pertama, bapak ada pensiun, mak bapak tak cukup duit. Nanti kalau ada mak sakit, bapak sakit tak bisa Susah. balik. Dulu kan pesawat susah, Yes. ya kan? Nah, harus pakai kapal berhari-hari, kalau ada apa-apa susah. Nah, itu. Jadi saya 2009 tuh begitu dapat ijazah, hari ini 2 minggu ke depan saya dah dapat panggilan untuk bekerja di SMP 5. Jadi guru? Belum. Saya 6 bulan, jadi 2009 bulan Juli saya diletakkan di tata usaha. Oh, bagian Jadi itu. 6 bulan saya jadi TU. Di situ saya bekerja sambil kuliah di Umrah, ambil jurusan FKIP, Pendidikan Bahasa Indonesia. Oke, beriring jalan nih. Kalau tak salah ada kakak tingkat saya yang sampai sekarang tak tahu tamatnya di mana. Saya, masa dia bilang saya bu. Saya dah paham. Iya. Bagus. Jadi kalau ngatur orang tuh bagus di depan orang. Iya betul. Jadi tak boleh kat belakang-belakang. Semesnya sedap kan. Malu hati aku ditonton orang. Oke, lanjut. Jadi 2009 itu saya langsung bekerja di sebagai staf tata usaha SMP 5 sampai Januari. Saya ingat 26 Januari saya 2010 Januari 2010 itu saya dipindahkan ke perpustakaan. Oke, dari tata usaha ke perpustakaan. Ya. Tetap di SMP 5. Oke. Nah, jadi 2010 sampai ke 2018 awal Di perpustakaan. di perpustakaan SMP 5. Tapi 2010 sampai 2013 itu tetap di perpustakaan, tidak mengajar, kecuali saya mengajar ekstrakurikuler. Di situ ekstrakurikuler ada sangkar bahasa, ada pokoknya yang berkaitan dengan basic saya sebagai calon guru bahasa Indonesia waktu itu. 2013 walaupun saya belum tamat kuliah, itu karena ada kurikulum baru 2013, Ya. saya disuruh mengajar. Meskipun waktu itu saya tidak ikut pelatihan kurikulum 2013. Jadi perangkat pembelajaran itu saya yang buat semuanya. Jadi alhamdulillah dari 2013 sampai ke 2018 saya tamat kuliah 2017. Baru dapat gelar sarjana Pendidikan. Oke. 2013 sampai 2018 5 tahun berarti kan? Nah, di situ saya mulai mengajar. Artinya memang awal bekerja sebagai tata usaha waktu itu memang hasil jerih payah usaha diri sendiri.
Apakah langsung ujuk-ujuk kantor lamaran ke SMP 5 atau sebetulnya ada lamaran-lamaran di tempat lain? Saya mengantar lamaran cuma satu di SMP 4 waktu itu. Tapi diterima di SMP 5? Karena gini, almarhum kakak saya bekerja di SMP 5. Ini tidak KKN ya, KKN. Tapi karena saya waktu itu di SMP 5 itu ada yang namanya majalah sekolah. Namanya Akses 5. 2 tahun berturut-turut dari saya kelas 2 SMA sampai kelas 3 SMA, sampai saya tamat sekolah, itu beberapa karya di dalam Akses 5 itu saya yang buat. Mengkoreksi puisi-puisi anak-anak sekolah. Mengkurasi. Iya, seperti itu. Jadi saya buat seperti itu, akhirnya ada yang tertarik. Kepala sekolah tuh tertarik dengan saya. Kakak saya namanya Fidlin. Lin, suruh adiknya masuk ke sekolah. Permintaan dari SMP 5. Permintaan dari kepala sekolah. Saya awalnya kaget juga kan. Hari Jumat dikasih tahu, hari Senin dah harus sekolah. Ngajar. Harus ke sekolah kerja. Tak ada pakai baju apa-apa. Tak ada pakai baju. Maksudnya bukan telanjang. Maksudnya baju dinas. Saya sengaja awak kejar kan. Karena dia pakai baju kecut. Apa lagi dia tak pakai baju kan. Oke, artinya melompatlah sampai 2018. Iya. Sampai di Prokompim ini macam mana ceritanya? Sampai di Prokompim itu ceritanya begini. Saya itu ditawarkan untuk pindah ke Humas waktu itu, Humas Protokol, karena saya sebagai MC. Oh, basicnya nyambil MC. Jadi saya mulai bertugas turun ke panggung, ya naik panggung, tugas naik panggung tuh sebenarnya dari 2009. Saya sebagai pembawa acara di masjid kampung saya. Karena mau tak mau saya menjadi pengurus masjid waktu itu. Saya jadi sekretaris masjid. Kalau nak jadi imam, dia ngaji belum khatam. Masih ikro. Jadi umur saya 18 tahun itu, waktu itu 2009, saya udah jadi sekretaris masjid sampai sekarang. Jadi disitulah mau tak mau saya harus berhadapan dengan masyarakat, audiens. Artinya perjalanan menuju ke puncak pemerintahan itu betul-betul diawali dari lega-lega. Iya. Bukan karena kedekatan dengan bukan karena sorong kanan, sorong kiri. Tak ada. Alhamdulillah saya tidak mau yang namanya memanfaatkan dan berada di posisi yang aji mumpung enak itu misalnya, taruhlah di posisi enak dengan hal-hal yang tidak sesuai prosedur. Oke, kita beralih ke wali kota kedua. Setelah Suryatati Amanan, Kota Tanjung Pinang dipimpin oleh Bapak Lis dan Mansa. Iya. Seperti apa nih kedekatan dengan beliau? Awalnya saya tidak begitu dekat dengan beliau karena waktu itu memang transisi antara Bu Suryatati dengan Pak Lis. Waktu itu kita belum mengetahui karakteristik dari Pak Lis seperti apa. 1 tahun berjalan baru saya tahu, dan saya mengenal beliau pada saat saya berada di atas panggung sebagai MC. Iya. Waktu itu masih jadi di guru. SMP 5. Iya. Masih di SMP 5 itu tahun kedua saya jadi guru. Karena 2013 kan Pak Lis dilantik. 2014 saya mulai aktif lah mengkampanyekan diri bahwa saya adalah MC. Jual diri. Sampai sekarang masih jual diri tuh. Lelaki panggilan saya ini. Silakan hubungi line telepon di bawah ini. Jadi disitulah baru kenal beliau. Dengan almarhum Ayah Sarul pun juga begitu. Nah, ada tawaran waktu itu untuk pindah ke Humas Protokol karena kualitas MC tadi. Ya, karena membutuhkan. Waktu itu kan cuma ada beberapa orang MC di Pemko. Sementara agenda Pemko banyak. Ya. Dan sebagian agenda Pemko itu saya yang bawa acara. Jadi berbagi dengan kawan-kawan yang lain. Jadi disitulah mulai ada tawaran, cobalah kamu pindah ke Pemko. Tapi saya masih honor dinas nih Pak, saya bilang. Ya coba aja lah katanya. Nah, saya nggak mau inilah Pak, saya bilang gitu kan. Saya bilang tak mau untuk menyalahi prosedur. Ikuti saja prosedurnya sampai dimana saya bisa naik status. Karena sampai saat ini saya masih PTT. Nah, jadi disitulah mulai ketemu sama Pak Lis, ketemu secara intens, bahkan sampai ajudannya pun sama seperti Bu Tati tadi. By order ya? By order. Wai, hari ini ada acara ini, tolong buatkan pantun. Nah,
ngomong-ngomong masalah karakter sosok wali kota kedua seperti apa? Kalau saya bilang Pak Lis ini orangnya memang pekerja keras. Dia tidak ada waktu istirahat saja. Ini jujur ya? Ya, non-stop. Jadi di rumah pun masih tetap membalas WA, Facebook dan lain sebagainya, menjawab Facebook itu memang saya bilang beliau ini memang tipe pekerja keras. Oke. Momen spesial bersama Lis Darmansyah. Momennya beliau selalu hadir dalam acara yang saya undang, yang saya buat. Misalnya di masjid itu beliau hadir. Kemudian acara kedua di rumah saya pun beliau hadir. Oke. Meskipun waktu itu jabatan beliau adalah wali kota. Menarik. Nah, bicara masalah makan, apakah sama juga kayak Ibu Suryatati Amanan, atau mungkin karena Bapak Lis Darmansyah ini karena laki-laki bekerja keras, mungkin makannya kerikil, batu bata, kan kita tidak tahu nih sebagai masyarakat, kan makanya bertanya dengan orang yang pernah dekat. Yang namanya orang makan tuh sama aja sebenarnya. Cuman Pak Lis ini hobinya apa? Yang pedas-pedas. Oke, wali kota pertama sayur-sayur, yang kedua pedas-pedas. Jadi saya pernah pertama sekali makan sama beliau tuh Cabai semua. di makan sop ikan. Oke. Beliau minta cabai itu minta double, bahkan triple, satu mangkok tuh cabai semua. Dimasukkan dalam mangkok. Huha-huha atau santai? Beliau santai aja, saya tengok. Saya tengok santai aja. Coba kalau gitu, tergigit sebiji aja. Belengas setia. Kalau tak jirit-jirit kan ada. Nah, beliau gitu, hobinya makan yang pedas-pedas. Kemudian kalau tak salah saya, kalau ada acara apapun, tak jauh namanya ikan tongkol. Oh, oke. Ikan tongkol, jangan salah sebut. Iya, nanti dapat sepeda. Oke. Nah, itu kalau namanya makan sama aja lah. Sama aja. Sama aja. Beralih ke transisi Pak Raja Ariza. Bapak Raja Ariza yang hanya 9 bulan. 9 bulan. Di transisi itulah saya mulai berpindah ke Pemko. Oke. Jadi 2018 di awal saya menandatangani kontrak kerja itu naik status di tanggal 29 Januari 2018. Baru. Jadi 29 Januari 2018, besok sorenya saya lapor ke kepala sekolah. Lapor ke kepala sekolah, Bu, saya sudah naik status, udah mau ke Pemko, saya diletakkan di sini. Saya gitu kan. Saya langsunglah 0 jam 1 Februari. Padahal saya belum tahu status saya di sana. Tunggu SPT keluar barulah saya pindah. Tahan dulu. Seperti apa kedekatan dengan wali kota 9 tahun? Wali kota 9 bulan Bapak Raja Ariza. Wali Songo. Setelah yang satu ini tetap di Batas Waras, cara cerdas untuk waras. Asyik menung mikir pelabuhan, kemacuran cari tumpan. Duduk di rumah timbul pikiran, gelisah sampai tak makan. Alamak oi, dia macam gila jahat.